Untuk kemajuan dan pengembangan video ini, mohon kiranya rekan-rekan Goeser dapat mensubscribe, like, and share. Terima kasih. Selamat siang, para sahabat Danis Baik semuanya, apa kabar? Seperti biasa, saya mengucapkan salam sejahtera untuk semuanya. Mudah-mudahan semuanya sehat dan sejahtera. Teman-teman, pada kali ini Danis Baik akan menyampaikan topik yang tetap ya, mengenai persepedahan yang tidak ada habisnya. Tapi kali ini materinya hanya presentasi aja seperti biasa. Dan tidak lupa saya ingat beberapa kali menggunakan ban sepeda yang berbeda-beda, dengan sepeda yang berbeda-beda juga, dan medan yang berbeda-beda juga. Tentunya ada kesan yang demikian lekat ke diri saya ya, bahwa penggunaan ban sepeda ya, seperti ini semuanya ya, itu teman-teman ya, seperti ini itu tidak bisa sembarangan ya. Kita membutuhkan suatu ban sepeda yang tepat ya, terutama tapak bannya ya, tapak ban yang tepat, sehingga kita itu mendapatkan suatu kenyamanan ya, terbalik ya, pertama keamanan ya, dan kenyamanan dalam bersepeda. Tentunya dengan pemilihan ban yang tepat itu, kita akan mendapatkan suatu energi goes yang minimal ya. Kita akan goesnya ringan, bannya juga empuk ya. Pada jalan-jalan tertentu juga kita merasakan suatu peredaman yang mencukupi ya. Dan pada saat perubahan cuaca juga kita merasakan aman ya, tidak tergelincir ya. Nah, itulah semuanya ya. Kita akan memperoleh suatu kondisi yang optimal ya. Itu dengan tapak ban yang tepat teman-temannya. Tentunya juga dengan lebar yang sesuai ya, dengan medannya ya, dan tekanan bannya juga perlu diperhatikan. Teman-teman ya, kita akan meninjau ya, betapa telapak ban itu tidak bisa kita pilih dengan sembarangan ya, berdasarkan hanya dengan advis dari teman-teman yang barangkali referensinya juga kurang mencukupi ya. Tetapi kita harus bereferensi kepada pengujian atau orang-orang yang ahli di bidang perbanan atau mengenai roda dari sepeda itu sendiri. Kadang-kadang promosi dari toko sepeda juga kadang-kadang kalau bukan mereka jujur ya, itu juga kadang-kadang menyesatkan juga, bisa menyesatkan supaya bannya laku aja gitu loh. Nah, kita akan meninjau ya, bagaimana kita akan memilih tapak ban yang tepat ya, sesuai dengan sepeda dan jenis bannya. Oke teman-teman, sekedar kita ketahui ya, bahwa tapak ban itu bermacam-macam ya teman-teman ya. Ini dari mulai yang BMX ya, seperti ini bentuknya. Ini ada yang slick rock ya, ini licin ininya ini biasanya untuk sepeda, bisa sepeda urban ya, dan sepeda multi hybrid juga sama ya. Ini agak berkontur yang bervariasi lah. Ini sepeda komuter bisa, ini hybrid juga bisa, ini juga ada variasi macam-macam teman-teman ya. Nah, ini yang lebih cocok barangkali ini untuk sepeda yang touring ini ya. Nah, ini yang agak kasar, ini gravel ya, ini big gravel bisa, touring bisa. Nah, ini sepeda untuk sepeda road ya, yang ininya slick ya, halus. Nah, ini sepeda MTB ya, berbagai jenis yang kasar ataupun yang halus ya, tergantung dari penggunaan medannya. Oke teman-teman ya, tanpa
menunggu waktu yang lama, saya langsung aja ya teman-teman ke materi presentasi. Mudah-mudahan dengan presentasi ini teman-teman dapat mendapatkan suatu wawasan lah minimal ya. Jadi betapa pola tapak atau kembangan ban itu sangat penting ya untuk mendapatkan suatu irit ya, kenyamanan bersepeda dan irit tenaga. Kita tahu ya teman-teman, tenaga kita tuh hanya sebesar 0,45 HP. betapa kecil tenaga kita. Jadi andai kata pola tapak kita tepat, kita akan mengirit tenaga lah dan mendapatkan suatu goyasan yang ringan tapi juga aman. Oke, kita langsung ke materi presentasi. Jadi kali ini materi presentasi berjudul memilih pola tapak atau kembangan ban sepeda yang tepat. Langsung aja kita ke halaman pertama. Ini teman-teman ya, kita perlu mengetahui ya bahwa kita bersepeda itu ini ya terhambat ya lajunya itu dengan adanya gaya-gaya yang pengaruh ini semua gitu ya. Nah ini sepeda ya, ada kata kita berjalan mengendari sepeda ya, kita akan merasakan akan mendapatkan hambatan gesek ya. Pertama hambatan gesek ini ya, friction, hambatan gesek di dalam komponen sepeda ini ya. Yang kedua hambatan gulir ya, ini rolling resistance ya. Di hambatan gulir juga ada hambatan ini friksi ya, friksi atau hambatan traksi antara ban sepeda dan permukaan jalan. Kemudian juga kita akan mendapatkan suatu gaya gravitasi ya. Jadi andai kata menanjak itu merupakan hambatan ya. Ini tergantung kelandian jalan. Kemudian kita juga yang cukup besar ini adalah hambatan angin. Jadi ada resistance seperti ini. Seperti ini. Nah, besarnya daripada komponen gaya-gaya yang menghambat ini, seperti ini teman-teman. Ini secara umum lah ya, andai kata kita menempuh berbagai jenis perjalanan ya. Ini hambatan angin ya, tentunya ini besar sekali ya. Menyita 43% dari seluruh hambatan atau gaya-gaya yang menghambat laju sepeda ini. Saya pernah dulu ke Cirebon ya, ke daerah yang pantai utara lah ya. Bandung lewat utara ya. Ini memang terasa sekali ini besar ya. Saya juga ini jalan rata tapi kok di goesnya berat. Nah inilah ada angin yang menerpa dari depan ya, dari depan ke sini sehingga hambatan besar ini. Nah kemudian kalau kita jalan itu bervariasi dengan adanya tanjakan ya. Nah ini hambatan tanjakan juga ya gaya gravitasi ya. Pada saat kita nanjak ini menyita 38% teman-teman ini. Nah, yang kedua ya, yang ini rolling resistant ini, hambatan rolling. Jadi antara ban yang bergulir itu ya, itu ada hambatan rolling dan hambatan gesek. Nah, sisanya daripada hambatan ini itu hambatan dari seluruh komponen sepeda yang bekerja ini. Dari komponen yang bekerja ini, dari drivetrain ya, 4%, hub resistance 1% dan braking 2%. Totalnya ini sebenarnya terkecil ini, hanya tinggal 7%. Nah, ginilah komposisinya ya. Jadi dari semua hambatan ini ada hambatan yang keempat ya dan ketiga ini ya. Ini tidak bisa kita kendalikan ini, tidak bisa dihindari. Siapa yang bisa menghindari hambatan angin, juga hambatan gravitasi ya ini tidak bisa kita hindari. Yang kita bisa kendalikan atau kita bisa kurangi adalah hambatan gesek ya, ini hambatan gesek ya di komponen ini ya, dan hambatan gulir di sini. Nah, oke, jelas ya. Nah, dari hambatan gulir ini atau rolling resistance ini ya, nah inilah materi kita ini yang terkait. Jadi hambatan gulir ya atau rolling resistance ini ya terkait dengan bahasan pola tapak ban ini sepeda untuk mengurangi rolling resistance. Jadi dengan memilih pola tapak ban sepeda yang tepat ya, dan tekanannya juga permukaan lebarnya juga ini ya, kita akan mendapatkan suatu rolling resistance yang rendah ini, seperti ini. Jadi kita konsentrasi kepada rolling resistance yang 11% ini ya, dengan mengendalikan dengan memilih atau menentukan lah ya pola tapak ban ini yang tepat. Oke, jelas ya ini semuanya ya, bahwa kita akan mengendalikan hanya dari rolling resistance ini
Oke, sini. Ini jumlahnya 11% seperti ini. Oke, kita ke halaman 2 untuk penjelasan lebih lanjut. Nah ini, mengapa pola tapak atau kembangan ban sepeda itu penting? Nah ini, di sini adalah kuncinya. Pola tapak ban sepeda harus sesuai dengan kondisi medan perjalanan untuk memenuhi keamanan dan kenyamanan bersepeda. Ada dua ya, dua butir di sini. Nah, kenapa penting ini? Jadi aman itu, yaitu bersepeda sepeda itu lincah bermanuver. Nah, tapi juga tidak mudah tergelincir ini. Jadi kita pada saat mengerem, pada saat manuver, kita juga aman ini di berbagai medan yang akan kita tempuh. Nah, yang kedua adalah sepeda itu nyaman, yaitu sepeda ringan digoes dan peredaman guncangannya baik. Nah, inilah kita nggak mungkin ya kita bersepeda tidak nyaman ya. Di sini nyaman itu ya daya peredamannya ya bagus, tapi juga hambatan gulirnya itu kecil. Jadi sepeda ringan digoes ini seperti ini. Nah inilah dengan memilih pola tapak ban yang seperti ini. Nah inilah temannya umumnya ya. Jenis-jenis ban sepeda ini jenis yang MTB ya, di sini jenis yang BMX, ini komuter ya, ini ada cyclocross ya, mirip-mirip ini dengan hybrid dengan sepeda gravel lah, dan ini road ya, road ini sepedanya biasanya slick ya, permukaan banyak licin di sini. Nah kunci aman ini ya, ada dua ini, kunci aman dan nyaman ini, ada pada dua aspek. Bagaimana kita memilih jenis ban untuk memperoleh hambatan gulir rolling resisten yang minimal dengan daya cengkram atau gesek yang maksimal. Jadi kita harus meminimalisasi hambatan gulir, tapi daya cengkramnya ini harus maksimal. Inilah saling bertolak belakang ini, sehingga sepeda ringan digoes dan tidak mudah tergelincir ini. Jadi serba salah ya, kita hambatan gulirnya maksimal tapi daya cengkeramnya juga berat ya percuma. Tapi hambatan gulirnya minimal, hambatan geseknya juga ini kecil ya nggak bagus juga gitu loh. Jadi ada perimbangan ini semua. Jadi faktor yang mempengaruhi hambatan gulir dan daya cengkeram ban atau gesek adalah pertama pola tapak ban dan jenis permukaan jalan, yang B lebar tapak ban, yang C material ban, dan yang D yang terakhir tekanan ban. Oke, ini semua ya. Jadi pola tapak ban itu merupakan satu bagian daripada hambatan gulir dan daya cengkeram ban ini. Kita konsentrasi kepada pola tapak ban ini teman-teman, ini semua. Dan lebar ban ini juga harus kita tentukan, material ban dan tekanan ban juga ini harus kita perhatikan. Nah, jadi fokusnya ya, pola tapak ban menjadi fokus bahasan sebagai faktor yang terbesar yang mempengaruhi hambatan rolling dan gaya cengkeram ban ini. Kenapa ini penting? Karena ini terbesar teman-teman. Di samping ya ini tadi tekanan ban juga. Oke, kita fokus kepada ini ya, pola tapak ban yang merupakan untuk mendapatkan hambatan gulir yang minimal dan daya cengkeram ban yang maksimal. Oke, halaman berikutnya. Ya ini. Jadi penjelasan ini semua ya. Pemilihan pola tapak ban atas dasar rolling resistance dan friction force. Ini atau gaya gesek. Jadi penjelasannya adalah hambatan gulir atau rolling resistance ban dan gaya gesek ya atau traksi ada dua besaran fisika yang saling terkait yang memiliki karakteristik sebagai berikut. Pertama atau butir A, rolling resistance, kodenya gaya rolling ya, force daripada rolling, memiliki hubungan berbanding langsung dengan friction force ini atau gaya gesek ini atau gaya traksi. Sehingga apabila rolling resistance meningkat ya, maka friction force juga meningkat teman-teman. Nah contohnya ini, pada pola tapak ban yang lebih lebar dan kasar, maka friction gaya daripada rolling ya, hambatan rolling dan gaya geseknya ini akan lebih besar dibandingkan dengan tapak ban yang sempit dan halus ini, seperti ini. Jelas ya, ini saling terkait. Contohnya pada tapak ban yang besar, yang lebar dan kasar, dan yang sempit dan yang halus. Ini akan menurunkan ya rolling resistance dan gaya geseknya. Nah, rolling resistance ya, tapi rolling resistance memiliki hubungan berkebalikan dengan friction force ini. Jadi pada perubahan kecepatan ya, pada perubahan kecepatan, sehingga pada kecepatan yang lebih tinggi, rolling resistance akan meningkat ya. Namun sebaliknya friction force akan menurun ini teman-teman. Jadi andai kata kita berjalan lebih cepat ya, kita rolling resistance-nya ini ya,
ini ya, ini akan meningkat ini. Tapi kita mudah tergelincir. Sebaliknya friction force ini menurun. Inilah hukum yang berkebalikan ya. Nah, ini harus kita pahami. Dan dengan kata kita berjalan cepat, hati-hati ya. Rolling resistance kita akan hambatan geseknya atau friction force-nya kita menurun. Di samping juga kita akan menggoes lebih berat karena rolling resistance-nya ini juga meningkat ini, meningkat. Oke. Nah, pertimbangan teknis perlu pemilihan pola tapak ban yang tepat. Karena pola tapak ban itu adalah faktor terbesar yang sangat menentukan hambatan gulir dan gaya gesek ya atau cengkeraman ban terhadap permukaan jalan. Inilah suatu subjek ya, suatu mengapa ya ada pertimbangan teknis perlunya pemilihan pola tapak ban. Karena faktor terbesar teman-teman nih untuk menentukan hambatan gulir dan gaya gesek atau cengkeraman ban terhadap permukaan jalan. Nah, tujuan daripada pemilihan pola tapak ban adalah agar diperoleh jenis ban yang tepat sesuai jenis sepeda dan medan yang akan ditempuh ini. Makanya itu kalau kita beli sepeda ya, yang udah jadi, sepeda yang demikian bagus, pasti bannya ini udah terpilih teman-teman, pola tapaknya ini. Lebarnya, jenisnya, pola tapaknya ini udah sesuai dengan sepedanya. Nah, sepedanya untuk kemana ya itulah jenis ban yang cocok gitu loh. Kalau andai kata kita diganti ya tidak tepat lagi. Seperti inilah kurang lebih ya. Andai kata kita sepeda gravel juga, andai kata kita beli jadi ya, bannya juga udah disesuaikan. Sepeda komuter juga demikian, seri juga demikian. Nah, tujuan yang B ini untuk mengurangi ya hambatan gulir sekecil mungkin dan meningkatkan gaya gesek sebesar mungkin agar goesan ringan dan daya cengkeraman roda kuat, tidak mudah slip. Ini suatu kondisi yang kontradiktif ya, tapi harus kita penuhi ini. Nggak mungkin ya suatu keadaan kita gaya gesek hambatan gulirnya kecil, gaya gesek juga kecil, nggak mungkin. Ini berkebalikan. Jadi harus kompromi di sini di kita nih. Gaya geseknya kecil, hambatannya meningkat ya ini harus kompromi ya. Dia memilih tapak ban yang sesuai. Jadi diperlukan suatu perimbangan karakteristik pola tapak ban yang memiliki hambatan gulir yang rendah, namun memiliki gaya gesek cengkeraman yang baik. Inilah teman-teman. Jadi kita milih tapak ban ya jangan sembarangan gitu loh. Ada geriginya, ada apa ya, pola-polanya dan lain-lain ya. Ada slagnya atau tonjolannya ya. Ini memang harus sesuai. Oke ya, yang selanjutnya. Nah, ini teman-teman. Nah, kita mulai ya sini ke pembahasan teori ya. Pentingnya teori ya kita supaya lebih mengerti lah ya. Kita lebih mengerti sebenarnya bagaimana sih hal-hal yang berpengaruh secara fisika ya, apa-apa aja yang ada di hambatan dan gesek dan gimana prosesnya ya, seperti itu. Jadi ada perbedaan teman-teman sini antara hambatan gulir ya dan gaya gesek atau rolling resistance dan friction force ini atau traksi ini. Nah, seperti ini teman-teman, ini fisika dasar ya, hambatan gulir roda sepeda. Jadi hambatan gulir atau rolling resistance adalah gaya yang menahan laju roda menggelinding di permukaan jalan karena adanya gesekan dan beban roda. Jadi ini hambatan gulir ini nih hambatan yang menahan roda menggelinding gitu loh di permukaan jalan karena ada gesekan dan beban. Nah, kalau diformulasikan ya hambatan atau gaya gulir ini ya resistance force ini ya adalah koefisien daripada hambatan gulir kali dengan berat ini seperti ini. Jadi koefisien gulir kali dengan berat ini merupakan gaya hambatan atau hambatan gulir seperti ini. Kalau kita ilustrasikan seperti ini teman-teman. Ini roda sepeda ya. Ini ada arah putaran seperti ini. Ini di permukaan jalan ya. Di sinilah terjadinya rolling resistance di sini seperti ini. Dia hambatannya itu menahan ban ya. Melaju ke sana itu tertahan ini ban ini. Daerah hambatan di sini antara tapak ban dengan permukaan jalan. Di sini ada koefisien rolling resistance-nya. Yang semuanya itu tergantung daripada berat tekanan ban kepada roda ya, pada ban ini dan koefisien rolling di sini. Nah, inilah besarnya seperti ini teman-teman. Nah, jadi kita ada hubungannya ya antara hambatan gulir ya dengan hambatan gesek seperti ini. Jadi pada hambatan gulir ya, FR ini ya, itu terdapatan gaya gesek teman-teman traksi antara roda dan permukaan jalan ini di sini. Besarnya gaya gesek itu juga berbanding langsung dengan koefisien geseknya. Dan beban roda sama juga seperti ini.
Nah, jadi di sini ada hambatan gulir berbanding langsung dengan gaya gesek. Sehingga apabila hambatan gulir atau gaya gulir di sini meningkat, gaya gesek juga meningkat. Nih, oke? Nah, nanti perbedaannya akan kita lihat ya di slide berikutnya. Oke? Bagaimana bedanya antara hambatan gulir dan hambatan gesek sini atau gaya gesek. Nah, ini teman-teman sini. Ini koefisien hambatan gulir ya. Ini antara berbagai jenis permukaan jalan seperti ini. Jadi kita akan mendapatkan suatu hambatan gulir yang rendah ya tentu saja pada jalan raya ini, jalan beton atau aspal kering dan jalan pengerasan tanah dan batu yang keras di sini, yang rata nih. Persentasenya hanya 2% teman-teman dari bobotnya nih, 2% ini. Nah, makin ke sini makin besar teman-teman. Nah, pada tanah uruk, tanah pasir dan kerikil ini makin besar ini. Jadi bisa nih 0,1 ya, atau 15% ini. Seperti ini teman-teman. Jadi tergantung daripada kondisi jalan teman-teman ya, kondisi medan dan jalan seperti ini. Nah sekarang kita beranjak ke hambatan atau gaya gesek ya. Gaya gesek seperti ini. Nah ini teman-teman, ini sama juga gaya gesek traksi roda sepeda. Apa yang membedakannya itu? Kalau tadi itu yang menahan, roda tidak bergulir ya. Kalau sekarang gaya gesek atau friction force ini adalah gaya yang menahan roda tidak slip. Nah ini tadi menahan roda, kalau gaya gesek itu justru roda ini tidak boleh slip di sini. Gaya menahan ya, menahan roda justru ya, ini tidak bisa tergelincir. Kalau tadi menahan roda itu tidak bergulir, sekarang tidak tergelincir atau slip pada permukaan jalan akibat gaya dari luar. Gaya dari luar yaitu dorongan ke sini, arah dorongan. Arah dorongan di sini kita ngerem, di sini tidak boleh slip sini. Ini arah rotasi ya, seperti ini. Ini juga tergantung daripada beban. Nah, tangential force-nya ini ya, koefisien geseknya seperti di sini nih. Dia ada gaya menahan. Jadi besarnya gaya gesek itu adalah koefisien gesek ini mu s ya kali beban W kayak ini, seperti ini. Ini teman-teman semua ya, sama ya. Hampir sama, cuman kalau gaya gulir itu menahan roda tidak tergulir, kalau gaya gesek itu menahan roda tidak tergelincir dari permukaan jalan ini seperti ini. Dua-duanya saling terkait teman-teman. Nah seperti ini teman-teman ya. Nah ini tadi ya gaya gesek membesar ya antara permukaan jalan dan permukaan ban dan jalan meningkat ya. Gaya gesek membesar antara permukaan ban dan jalan akan meningkat ya, meningkat hambatan gulir ya. Jadi andai kata gaya gesek meningkat kan hambatan gulir juga meningkat teman-teman. Nah, namun gaya gesek harus tetap terjaga agar ban tidak mudah slip. Justru ini harus terjaga gitu, dipertahankan pada kondisi harusnya ya yang semaksimal mungkin. Tapi jangan terlalu berat sampai batas dia slip gitu loh. Nah seperti itulah kondisinya. Nah koefisien gesek ban pada permukaan berbagai ragam permukaan jalan di sini seperti ini. Nah paling kecil juga memang ini jalan beton yang kering ya, beton atau aspal yang kering ya. Kalau makin basah di sini, dia mudah tergelincir teman-teman ini seperti ini. Basah menurun ya, 0,85 jadi 0,7 dan paling licin ya ini di bahu jalan ya, yang nggak itu ya, yang bervariasi nih bahu jalan makin mengecil, jalan kerikil gravel juga makin mengecil ini, jalan semak ya jalan-jalan yang basah ini makin mengecil. Jadi, nah ini teman-teman besarnya koefisien gesek ini bergantung pada komposisi material, luas kontak permukaan jalan, dan ban ini. Kemudian bentuk makroskopik dan mikroskopik kedua permukaan jalan ini juga. Nah, adanya kontaminasi air, cairan pekat, lumpur, dan pelumas. Nah, gerakan relatif juga ya antara dua permukaan jalan ini juga mempengaruhi ini. Contohnya ban yang menggerus permukaan tanah akan mengurangi koefisien gesek atau traksi. Oke, lanjut ya ke penjelasan berikutnya. Nah, teman-teman. Ya inilah teman-teman ya. Kita akan memperlihatkan suatu theoretically, mungkin ini jarang teman-teman lihat. Ini juga hasil analisa saya, hasil evaluasi saya tuangkan ya analisisnya dalam bentuk diagram ini ya. Jadi ada hubungan gaya gulir ya, hambatan gulir atau rolling resistant dan gaya gesek ini seperti ini ya. Nah ini ya, ini saya jabarkan ya untuk memudahkan teman-teman membedakan antara ban road bike dan ban MTB contohnya ya. Bagaimana kerja rolling resistant ini dan friction force ini seperti ini.
Nah, kalau kita jabarkan di sini ya, ini ada absis ya, sumbu X ini merupakan rolling resistance ya, gaya ini ya, dalam kilograms force, dan friction force seperti ini. Nah, arahnya yang absis atau sumbu ini merupakan kecepatan ya, kecepatan sepeda atau kecepatan putaran roda ini sama aja teman-teman ya. Nah, ini penjelasan teman-teman ini, supaya kita bisa mendapatkan gimana hubungan rolling resistance dan friction force ya pada saat kendaraan ini berubah kecepatannya, atau gimana pengaruh kedua gaya ini terhadap ya jenis permukaan jalan ya, dan jenis tapak bannya ini yang berhubungan dengan kecepatan kendaraan. Ini penjelasan teman-teman. Jadi ban yang ukuran, jenis tapak dan tekanannya sama, ini syaratnya ya. Nah, penambahan kecepatan ya, ini kecepatan mengakibatkan rolling resistance ya. Ini contohnya F1 teman-teman, seperti ini nih, F1 ini. Ini F1 ya. FR1 ini ya. R1 meningkat ya. Namun friction force ya, Fs menurun. Nah, ini. Jadi karena kata kita memiliki rolling resistance ya, yang ini ya, dengan meningkatnya kecepatan ini ya, ini akan meningkat teman-teman seiring dengan meningkatkan kecepatan, tetapi friction force-nya yang ini ya itu menurun gitu loh. Jadi pada kecepatan yang meningkat, friction force-nya meningkat, tapi rolling resistance meningkat, tapi friction force-nya menurun seperti ini. Nah, oke, yang kedua nih, pada ban yang lebar, yang lebih lebar ya, tapaknya kasar dan tekanannya lebih rendah ya, ini ya. Jadi ban-ban MTB ini, pada ban yang lebih lebar, tapak kasar dan tekanannya lebih rendah, rolling resistance FR2 ini FR2 teman-teman ya, ini FR2 ya, dan friction force FS1 ya, ini FS1 ini ya, ini ya FR2 ini ya, rolling resistance-nya, dan friction force FS2 ini ya, ini akan semakin besar, namun kecepatan berkurang. Ini jadi pertemuan antara ini ya dan ini di titik B ini akan membesar teman-teman pada kecepatan ya, ini ya, namun kecepatan berkurang. Namun semuanya ini membesar tapi kecepatan berkurang nih pada titik B ini, B1 berkurang seperti ini nih ya, jelas ya. Jadi pada ban yang lebih lebar, lebih kasar, tekanannya lebih rendah ini ya, rolling resistance-nya ini FR2 ini ya, dan friction force-nya ini, nah ini oke, FS2 ini ya akan tambah besar ini di sini semua, ini membesar ke sini ya, tapi kecepatannya menurun. Nah, kecepatan menurun teman-teman ini ya, menurun dia, ini lebih kecil daripada ini ya. Nah, contohnya ini ban road bike untuk kecepatan tinggi nih, dipilih ban yang memiliki rolling resistance rendah dengan friction force yang besar. Nah, contohnya ini pada A1 ini teman-teman, ini A1 ya, A1 yaitu pertemuan antara FR1 ini ya dan FS1 pada titik A ini. Jadi ini adalah titik A ini contoh untuk ban road ya, atau ban sepeda jalan raya seperti ini ya. Di sini bannya rolling resistance-nya ini rendah ini. Begitu juga friction force-nya ini. Jadi ya rolling resistance rendah ya dengan friction force ya yang cukup besar. A1 ini teman-teman nih, A1 ya pada titik A ini. Titik A adalah pilihan optimal ban berkarakter yang ringan digoes. Nah, ini dia kecil teman-teman, ini ringan digoes ya, tapi pada kecepatan yang tinggi. Nah, ini A2 ini lebih tinggi dan tidak mudah tergelincir. Ini titik optimalnya ini seperti ini. Oke, jelas ya bahwa ban sepeda balap itu akan mendapatkan suatu gaya goes yang ringan ya, gaya goes yang ringan seperti ini ya. Dia akan mendapatkan suatu kecepatan yang lebih tinggi seperti ini di titik A2, dan gaya goesnya ini ringan seperti ini. Oke. Nah, untuk contoh ban MTB ini, untuk daya cengkeraman, dipilih ban yang memiliki rolling resistance yang cukup rendah ya,
artinya yang agak rendah lah ya, dengan friction force yang besar. Contohnya ini B1 teman-teman ini. B1 lebih besar daripada A1. Ini friction force-nya ini lebih besar ini. Yaitu pertemuan antar garis FR2 ini ya. Ini FR2 teman-teman, garis ini ya. 2 dan FS2. Nah, FR2 dan FS2 pada titik B ini. Titik B adalah garis optimal ban berkarakter daya cengkeraman kuat di medan off-road pada kecepatan sedang. Nah, jadi pada titik B ini ya merupakan suatu pilihan ya ban ya dengan permukaan pola tertentu untuk mendapatkan daya cengkeraman yang mencukupi ya, ini yang cukup besar ya, yang kuat di medan off-road, cengkeramannya cukup kuat di medan off-road, tetapi juga dia kecepatannya juga jangan terlalu rendah di pada titik B seperti ini. Ini teman-teman penjelasan dari kedua jenis ban ya dengan karakter yang berbeda, yang ekstrim ya, untuk yang terhubung dengan rolling resistance ya dan friction force yang berkebalikan teman-teman seperti ini. Oke, jelas ya ini seperti ini ya. Inilah penjelasan fisika di mana kita akan mendapatkan suatu keadaan yang dapat dijelaskan ya, bukan hanya omongan-omongan tanpa dasar ya. Oke, jelas ya. Oke, kita mulai ke materi selanjutnya untuk suatu implementasi atau apa istilahnya jenisnya lah, penjelasan jenis kontur atau jenis permukaan ban sepeda ya, pola tapak permukaan ban sepeda. Jadi langsung ya kita ke pembahasan materi ya, supaya kita mendapatkan suatu gambaran pilihan dari berbagai jenis pola tapak ya, yang memiliki karakteristik yang berbeda. Nah, dengan skala penilaian yang tertentu. Teman-teman, ini saya prinsipnya ini adjustment aja ya, dari pengalaman dan beberapa literatur yang saya baca lah ya. Ini memang tidak ada seperti ini ya. Ini untuk memudahkan kita semua mendapatkan suatu karakteristik ya, ban tertentu ya, untuk mendapatkan suatu pilihan yang tepat ya. Nah, jadi kita bikin tabel di sini ya. Ada tabel pola tapak ban di sini ya. Di sini nilai hambatannya ya. Hambatan terdiri dari rolling dan friction di sini. Kemudian di sini ada unjuk kerja, di sini kestabilan dan kelincahan. Kemudian kenyamanan, di sini ada peredaman dan ketahanan terhadap cuaca. Keadaan terhadap cuaca ini sebenarnya perubahan cuaca teman-teman ya. Di mana dia memiliki suatu nilai tertentu untuk bisa menghandling lah. Seperti ini semuanya. Nah, skala nilainya ini seperti ini teman-teman ya. Ini skala nilai yang umum lah ya, yang kita bisa berikan kepada berbagai jenis ban seperti ini. Teman-teman ya, ini kita mulai dengan pola tapak MTB teman-teman seperti ini. Jadi pola tapak MTB ya, khusus untuk yang paling ekstrim yaitu sepeda downhill ya. Sepeda downhill ini ya seperti ini memang pola tapaknya ekstrim sekali teman-teman ya. Sini tonjolan ini sangat besar ya. Dan ini benar-benar tidak menyilang teman-teman ya, lurus-lurus saja sini ya. Ini untuk menghindari slip ya. Di sini mendapatkan suatu hambatan rolling yang buruk ya. Nilainya saya kasih 2 aja ya. Tapi frictionnya luar biasa teman-teman. Frictionnya besar ini. Kestabilannya juga bagus, kelincahannya juga ini agak berkurang kelincahan teman-teman ya. Memang tidak dibutuhkan untuk kelincahan ya. Kecepatan itu hanya bermanuver aja ya. Peredaman juga bagus ya, ketahanan cuaca juga bagus ya. Ini downhill ya, dirt jump atau enduro. Ini medannya seperti ini teman-teman. Bisa berbatu, berpasir, kerikil, medan berlumpur dan bersemak seperti ini. Ini paling bagus ini teman-teman ya, untuk sepeda downhill atau sepeda turun gunung lah. Nah, untuk MTB yang kedua ini yang jenis downhill juga, all mountain dan trail ini seperti ini teman-teman. Ini hampir sama ini teman-teman ya, nilainya hampir sama ya, ini tidak jauh beda tapi pola tapaknya agak berbeda sedikit ya. Ini bisa dipilih ya. Kemudian yang MTB ini teman-teman, yang ini di bawah ini ya, yang jenisnya yang all mountain, yang cross country, yang dan trail ini di bawah ini ya. Nilainya rollingnya juga agak lebih baik sini ya, tetap frictionnya yang juga tetap cukup bagus, kestabilannya juga tidak terlalu jauh dari ini ya, seperti ini ya. Ini silakan teman-teman memilih ya. Makin halus ini makin kurang ya kemampuan pencengkeramannya ya. Kemudian contoh selanjutnya
Nah ini teman-teman ya, ini ada jenis MTB yang lain ya, yang biasanya ini agak lebih halus ya, pola tapaknya dan agak rapat ini. Jenis ini agak bisa ya kita gunakan kombinasi lah ya, di jalan yang raya yang lebih rata ya. Ya dengan hambatan rolling juga ini menurun ya. Jadi lebih baik yang 4 teman-teman. Frictionnya juga ini cukup baik ya. Kestabilan dan yang lainnya juga ini baik. Stabilan kelincahan juga ya, agak kurang teman-teman ya. Agak memang friction memang kestabilan ini memang saling ini dan kelincahan ini saling bertentangan ini. Dan nilai peredaman nih Kang Coco juga ini lumayan lah. Ini sepedanya ini jenis all mountain, cross country, all terrain teman-teman ini. All terrain ya serba medan ya. Ini jalannya bisa jalan aspal nih teman-teman. Medan berpasir, berbatu, berpasir, kerikil dan lain-lain di sini seperti ini. Kemudian yang jenis trail teman-teman ini. Jenis trail umumnya ini bisa juga sebenarnya ya kita gunakan untuk gravel sini. Gravel, hybrid juga mungkin di sini bisa ya. Di sini kita umumnya kita gunakan di sepeda dirt ya, trail, cyclocross ya. Ini jalan aspal bisa, medan kerikil ya, bersemak berlumpur ini agak berbeda ya, pola tapaknya. Nah ini yang jauh ya, saya sisipkan di sini BMX teman-teman ini. BMX polanya seperti ini umumnya nih. Contohnya yang tadi ini ada freestyle ya. Ini untuk jalan aspal aja ya, beton, paving, yang kerikil, tanah kering seperti ini aja. Oke, yang selanjutnya pola tapaknya. Ya ini teman-teman yang lagi musim ya, sepeda gravel. Umumnya sepeda gravel seperti ini nih. Di tengahnya agak berbintik-bintik ya. Agak berbintik-bintik halus ya. Tapi bisa menggigit lah kalau jalannya licin di sini. Di jalan raya juga cukup licin. Sehingga rollingnya ya, hambatan rolling juga ini ya bagus teman-teman ya. Bagus ya, jadi cukup meluncur dia. Frictionnya juga cukup baik di sini. Kestabilannya merata ya, kestabilan, kelincahan juga ya bagus di sini. Peredaman juga, cuaca juga bagus. Ini teman-teman ini ideal ya, 444. Untuk jenis sepeda gravel ya, hybrid juga di sini. Umumnya seperti ini. Mungkin juga di sini untuk sepeda komuter juga bisa digunakan ini ya. Atau mungkin sepeda Shelly bahkan yang ingin menempuh jalannya agak jelek bisa menggunakan seperti ini. Kan dia ringan di jalan raya ini. Ini untuk sepeda aspal, beton, jalan kerikil, tanah berlumpur, berpasir, berlumpur seperti ini. Nah ini teman-teman, kita beranjak ke sepeda touring. Ya, sepeda touring agak beda ya dengan sepeda gravel dan sepeda hybrid ya. Dia pola tapaknya itu terus terang ini yang touring dunia ya, bukan touring jalan raya aja. Touring dunia itu memang medannya bervariasi teman-teman. Jadi dibutuhkan pola tapak yang enggak ini ya. Ini saling pola tapaknya saling menyilang teman-teman. Jadi andai kata ini bersentuhan disusul dengan pola tapak yang lain, pola tapak yang lain sehingga dia hambatan rollingnya kecil teman-teman ini. Nah ini juga ini melengkung ke sini, ini dilanjutkan. Bahkan di sini ada yang lurus teman-teman. Kalau yang lurus ini agak mudah slip ya. Di tengah-tengah ini satu line ya. Kalau ini ada coakan-coakan, ini silang teman-teman ya. Seperti ini. Yang bagus kalau tidak ada jalan yang kasar ya, bagusnya di sini yang lurus ya. Yang lurus. Kalau ini yang untuk internasional nih, untuk touring ini. Ini untuk sepeda touring dan hybrid umumnya ya. Dan aspal, beton, dan kerikil, tanah, berpasir, berlumpur ini variasi ya. Umumnya touring-touring ini bisa ke medan-medan yang memang juga agak berat terus terang aja ini. Kemudian selanjutnya kita ke sepeda hybrid teman-teman ya. Nah seperti ini teman-teman nih. Ini juga kalau untuk hybrid seperti ini ya. Ini untuk sepeda touring juga bisa ini. Cuman sepeda touring yang di jalan raya aja lah kebanyakan ya. Jalan kasar sedikit tapi yang bukannya agak berpasir ya. Yang ini tidak berpasir sedikit lah ini bisa ya. Ini hybrid. Ini hybrid dan gravel bisa juga ini. Hybrid, gravel, touring juga bisa ini seperti ini teman-teman. Jadi jalan aspal, beton, jalan kerikil, berpasir ya. Kebanyakan ya hybrid juga terus terang ini ya. Dia berlumpur juga ini. Jadi di sini juga ya ada apa ya, botan-botannya, ada tonjolan-tonjolannya yang menahan supaya dia nggak selip teman-teman. Nah kemudian beralih kepada ban yang lebih halus ini, sepeda urban teman-teman. Sepeda urban, sini ada komuter dan Shelly ini. Ini umumnya seperti ini bannya teman-teman. Seperti ini ya. Tetap ada coakan-coakan halus, tengahnya ada coakan yang halus sekali di sini ya.
Di sini kombinasi dengan coakan tengah dan coakan samping seperti ini. Urban seperti ini teman-teman. Di sini juga nilai hambatannya juga ya, di sini rolling resistance bagus teman-teman. Nah, friction force-nya juga di sini terus terang ya. Ini agak kurang ya friction force-nya nih ya. Ini agak mudah tergelincir teman-teman ini. Agak kurang ya dibandingkan dengan ini. Nih, seperti ini. Kemudian yang urban yang jadi seperti ini agak lebih baik, agak lebih luncur ya. Kayak ini apa ya? Agak slick ya, wotak ya. Dan pakai kompon dia isinya, merek-mereknya agak bagus ya. Ini diperoleh suatu rolling resistance yang kecil, yang bagus ya nilainya. Friction-nya di sini sedang-sedang aja lah sini ya, sedang-sedang saja. Dan kenyamanan di sini juga ya. Ngunjuk kerja dan kenyamanan ini ya cukup baik ya, cukup baik ya, baik. Di sini ketahanan cuaca ya untuk yang ini karena celahnya ini kurang ya, ketahanan cuaca juga ini agak mudah tergelincir di cuaca yang agak hujan seperti ini. Di sini sepeda ini teman-teman ya, untuk berbagai jalan yang ini aja ya. Dan aspal, beton, paving, kerikil dan tanah kering untuk urban. Oke teman, yang terakhir ya. Terakhir ini, nah ini saya masuk ke sini juga sepeda komuter yang jengki di sini teman-teman. Jengki, city bike, ontel, komersil ini. Bannya seperti ini. Dan ada lagi yang seperti ini juga seperti kayak ban beca teman-teman. Sini ada kotak-kotak di tengah-tengahnya ya. Tapi umumnya yang sekarang seperti inilah, seperti jengki ya. Ini lumayan teman-teman. Semuanya standar nilai hambatan, unjuk kerja dan kenyamanannya ini dalam kondisi baik nih semuanya nih ya. Rata-rata lah ya ini. Nah, yang terakhir di sini untuk sepeda yang road bike teman-teman nih. Road bike juga macam-macam ya. Rata-rata memang bagus ya ini ya. Hambatan rollingnya paling tinggi ya. Ini sangat baik ya. Jadi dia memang meluncurnya bagus sekali ini. Nah, sebaliknya frictionnya ini sedang-sedang aja. Ya, ini kan bertentangan teman-teman ya, bertentangan ya. Ini luncurnya bagus, dia tekanan bannya tinggi, luncurnya bagus. Nah, untuk yang ini, yang jenis yang ini yang slick betul, yang ini ada suatu jalur air ya. Jalur air jadi di sini ini lebih bagus teman-teman ini. Untuk kondisi tanah cuaca seperti ini. Ya. Karena ini seperti ban motor juga ya. Untuk motor GP juga GP ya. Ini juga kalau hujan ya diganti bannya ya dengan ban hujan. Ini juga memang untuk ban hujan teman-teman seperti ini. Oke teman-teman, ini sudah selesai ya presentasinya. Kembali lagi kita ke studio. Teman-teman kembali kita sebelum mengakhiri, saya hanya mengingatkan sepeda itu menggunakan tenaga kita yang sangat kecil sekali. Dengan tenaga yang minim, kita akan memperoleh suatu manfaat yang maksimal ya. Dan bersepeda di goes ringan, jarak tempuh jauh, itu hanya dengan memperhatikan tapak ban teman-teman. Tapak ban ya, jangan hati-hati memilih tapak ban itu, harus sesuai dengan jenis sepeda dan medan yang akan ditempuh. Sehingga kita bisa aman dan nyaman mengendarai kemana saja. Oke teman-teman, tenis baik, senang sekali berjumpa dengan semuanya. Salam sejahtera, dan mudah-mudahan semua bisa goes dengan senang dan tetap berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.